Engkau memberkati Tuhan jiwa-jiwa butuh pertolongan, butuh keselamatan, butuh pemulihan, untuk datang beribadah di tempat ini. Biar Roh Kudus yang menggerakkan sebanyak mungkin jiwa memenuhi tempat ini, sehingga saat mereka ada di tempat ini, ada dalam perjumpaan dengan Tuhan, sehingga apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Yang sakit sebelumnya dikuatkan, susah diburukkan, terikat dibebaskan, mendapat kelegaan Tuhan. Bagi yang berbeban berat, kami percaya tidak ada perkara mustahil. Ibadah pagi hari ini ada janji, ada kemenangan. Karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah semua dari awal sampai akhir sesuai kehendak Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa ilahi memenuhi kami, sehingga kami akan pulang dengan sorak-sorai sukacita, karena ada Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkuasalah, bertakhtalah atas ibadah pelayanan kami pada pagi hari ini, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, selamat datang, selamat kita beribadah. Dan mari seberapa kita yang hadir hari ini, kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Boleh maju lagi katanya ya. Dan sebelah kiri saya, ya maju 2 kursi ke depan. Oke. Ya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, apa yang ku
mulia kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku dengan lapangkan-Mu balas segala kebaikan-Mu. Sebelum nama
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, haleluya, ajaib
surga, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Kami dikuatkan oleh puji-pujian kami Bapa. Dan saat ini kami siap menundukkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan sebebas-bebasnya di tempat ini, bahkan di dalam hati kami, agar ketika kami keluar dari tempat ini, kami mengerti akan firman-Mu. Kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Shalom. Kayaknya kurang keras. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk ketua di tempat ini yang sudah mempercayakan saya membawakan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Apa saudara? Kemerdekaan di dalam Kristus. Terambil di dalam ayat Yohanes, kitab Yohanes 8 ayat 36. Bersama-sama kita mau katakan dengan semangat, dengan keras, karena ini adalah firman Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Jadi apabila itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka. Saudara, pada tanggal 17 Agustus 1945, disitulah Presiden Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Beliau berpidato dengan berapi-api menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Indonesia tidak lagi di bawah penjajahan. Indonesia saat ini tidak dapat lagi ditekan oleh negara lain. Secara de jure saudara, secara hukum Indonesia merdeka. Amin saudara. Pertanyaannya, bagaimana secara de facto atau bagaimana secara realitanya saudara? Apakah betul-betul Indonesia sudah merdeka? Saudara, pidato Presiden Franklin saudara pada tahun 1941 bisa ditampilkan. Pidato Presiden Franklin, dia mengatakan bahwa ada 4 kemerdekaan mendasar yang harus digapai oleh sebuah negara. Menurut pidato Presiden ini tahun 41, dia katakan harus ada 4 dasar ini. Apakah 4 dasar itu saudara? Merdeka, negara yang merdeka itu yang pertama adalah kemerdekaan untuk beribadah. Amin saudara. Negara yang merdeka adalah negara yang rakyatnya itu harus bisa merasakan merdeka untuk ibadah. Betul saudara. Yang kedua adalah kemerdekaan untuk berbicara. Jadi rakyatnya apa yang menjadi inspirasinya, apa yang menjadi keinginannya, itu dia dapat utarakan dengan bebas, dalam arti tidak menyimpang hukum. Dia dapat mengeluarkan inspirasinya saudara, bebas berbicara, enggak takut saudara. Yang ketiga adalah kemerdekaan dari ketakutan. Rakyat itu tidak perlu lagi takut ada penjajahan, tidak perlu takut lagi ada tekanan-tekanan. Dan ini harus dijamin oleh negara saudara. Kemerdekaan beribadah, kemerdekaan berbicara, kemerdekaan dari ketakutan, dan yang keempat adalah kemerdekaan dari kekurangan atau kemiskinan. Inilah yang terus digapai oleh negara untuk menciptakan negara yang adil dan makmur saudara. Negara adalah bertugas untuk menjaga 4 hal ini saudara. Saudara, kita harus bisa berpikir saudara, apalah artinya kita merdeka secara fisik kita tidak merdeka secara rohani, saudara.
Padahal kemerdekaan secara rohani itu memiliki nilai yang mulia. Kemerdekaan secara rohani itu memiliki nilai kekal yang abadi, saudara. Sebagai umat Kristen, kita harus mengalami kemerdekaan sejati. Saudara, secara de jure, secara hukum, Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Amin, saudara. Namun secara de facto, secara realitanya, bagaimana orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus? Apakah dia betul-betul sudah merdeka? Saudara, pertanyaannya adalah mengapa harus merdeka? Kita harus merdeka secara fisik, saudara. Tadi kita sudah sampaikan. Nah, sekarang kenapa kita harus merdeka juga secara rohani, saudara? Pertanyaannya, mengapa kita juga harus merdeka secara rohani? Saudara, karena kita harus merdeka secara rohani karena kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Orang yang tidak merdeka secara rohani sama seperti seorang narapidana. Dia ada di dalam satu ruangan yang gelap. Dia dirantai, dia tidak bebas, dia terus menjalani hari-hari seperti itu lagi, dan dia tidak mengerti apakah saya harus tetap hidup. Itu adalah orang yang tidak merdeka. Oleh sebab itu, mengapa kita harus merdeka? Kita nggak mau seperti itu, saudara. Orang yang ditahan di dalam ruang gelap, dia dirantai, dia tidak bisa keluar, dia akhirnya berkata, ngapain saya hidup? Itu adalah contoh kalau kita tidak merdeka secara rohani, saudara. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita harus tahu kebenaran firman Tuhan, saudara. Ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita akan dimerdekakan secara rohani kita. Amin. Kita tahu kebenaran. Yang kedua, saudara, pertanyaannya, apa yang tidak membuat kita merdeka? Kenapa kita bisa tidak merdeka? Apa masalahnya kita tidak merdeka? Saudara, orang tidak bisa merdeka secara rohani itu disebabkan karena banyaknya tawaran dunia yang masuk di dalam hidupnya. Amin, saudara. Dia nggak mau bohong, saudara. Dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau merdeka. Kenapa? Ketika temannya bilang, nanti kalau si A datang, kita bilangnya begini aja ya. Nanti kalau kita berbilang begini, nanti kita akan dapat ini. Saya akan kasih kamu ini. Saya akan beri kamu ini. Akhirnya dia tidak di dalam kemerdekaan. Karena apa? Dia tergiur, dia mengingini apa yang menjadi tawaran-tawaran dunia. Amin, saudara. Jadi Yesus sudah memerdekakan kita, kitanya yang nggak mau merdeka. Kenapa kita nggak mau merdeka secara rohani? Karena godaan dunia yang itu yaitu yang berkaitan dengan tahta, dengan harta, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan hal-hal lain, itulah yang membuat kita tidak mau merdeka. Amin, saudara. Saudara, Rusli bisa dibuat videonya enggak? Tidak bisa. Oke. Jadi saudara, itulah kenapa kita harus merdeka. Ada 3 hal Kristus memerdekakan kita. Berapa, saudara? Sebenarnya banyak. Kita mau belajar ada 3 hal Kristus
Kristus sudah memerdekakan kita. Amin saudara. Yang pertama adalah kemerdekaan dari dosa. Kemerdekaan dari apa saudara? Dari dosa. Kita sudah tidak lagi hamba dosa. Kita sudah tidak lagi budak dosa. Yesus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa, kutuk dosa. Terambil dari Yohanes 8 ayat 36. Kita baca bersama saudara. 1, 2, 3 yang keras. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Ya, jadi apabila Anak itu, siapa Anak itu? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu memerdekakan kamu. Dan kalau Yesus sudah memerdekakan kita melalui kematiannya, kebangkitannya, kita akan betul-betul merdeka. Amin saudara. Kristus memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari kutuk dosa. Sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita tahu tentang juru selamat kita, kita adalah budak dosa, terikat oleh keinginan dan naluri yang bertentangan dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu saudara, melalui karya penebusan Kristus, melalui Kristus saja, kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Dan Roh Kudus memampukan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Amin saudara. Yang kedua saudara, kemerdekaan dari hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Saudara harus tahu, hukum Taurat itu digenapi oleh Tuhan Yesus, bukan ditolak oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Kalau mengikuti hukum Taurat tidak ada keselamatan saudara. Nggak bisa saudara. Kenapa? Karena di dalam hukum Taurat hanya ada 2 perintah saudara. Hanya ada 2 poin. Hanya ada 2 poin hukum Taurat. Yaitu yang pertama berisi perintah, yang kedua berisi larangan. Hukum Taurat ada berapa poin saudara? Ada 2. Hukum Taurat ada berapa poin saudara? Ada 2. Isinya cuma perintah. Kamu harus begini, kamu harus begini. Di dalam Sabat kamu tidak boleh ngapa-ngapain. Kamu harus berdoa. Kamu nggak boleh bawa-bawa barang yang berat. Ada ukuran-ukuran hukumnya. Kalau pakai anting yang lebih berat, nggak melebihi standar, itu nggak boleh. Adanya perintah aja saudara. Yang kedua adanya larangan. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, saudara. Jadi isi hukum Taurat itu cuma 2. Perintah, kita harus begini, kita harus begini. Dan yang kedua, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini. Tetapi Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dia itu apa saudara? Misalnya kita tidak perlu lagi mempersembahkan hewan korban, karena Kristus sendiri telah datang menjadi korban yang sempurna. Amin saudara. Dan melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus menggenapi hukum Taurat dan memberikan kepada kita kemerdekaan tuntutan hukum Taurat. Amin saudara. Luar biasa, sempurna kemerdekaan yang diberikan Kristus kepada kita. Yaitu yang pertama, kita merdeka dari dosa. Kita tidak bisa terikat lagi dengan dosa. Karena kita tahu Yesus Kristus sudah mengalahkan dosa ini. Yang kedua, kita merdeka dari hukum Taurat menuju keselamatan.
Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi sebagai korban penebusan kita. Amin, saudara. Karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin, saudara. Itulah kedatangan Kristus yang selalu mengutamakan kasih di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas perlakuan orang yang tidak baik kepada kita dengan juga perbuatan yang tidak baik bagi kita. Saudara, itu adalah kasih Kristus buat kita semua. Amin, saudara. Dan yang ketiga, Kristus sudah memerdekakan kita dari hukuman kekal. Terdapat di dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, tepuk tangan saudara. Saudara, banyak pemimpin agama di luar sana, ketika dia mati sampai saat ini dia tidak bangkit lagi, saudara. Dia ada di dalam kuburannya. Tetapi puji nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mati, kuburnya kosong. Dia bangkit untuk menjemput kita orang-orang percaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itulah pengharapan kita, saudara. Itulah yang menjadi kekuatan kita di dalam hidup di dunia ini. Ada tujuan hidup kita, saudara. Saudara, saya percaya kita di sini juga sudah usia lanjut, saudara. Saya di bidang kedukaan di gereja, saudara. Jadi saya selalu ada di dalam kedukaan itu, saudara. Saudara, saya selalu katakan bahwa saat ini kita ada di depan peti mati. Tetapi saudara tahu, suatu saat kelak, dan itu pasti, kita akan ada di dalam peti itu. Betul, saudara? Kita nggak tahu waktunya, saudara. Kita nggak ada yang tahu. Orang yang dipanggil Tuhan tidak tunggu sakit, saudara. Orang yang dipanggil Tuhan tidak tunggu sampai tua dulu. Banyak anak-anak bayi juga dipanggil Tuhan, saudara. Dan orang yang dipanggil Tuhan tidak mengenal usia, tidak mengenal kejayaan. Kalau Tuhan mau panggil. Saudara, saya ketemu ada satu ibu-ibu, begitu dikatakan, Bu, si A itu meninggal. Dia baru pulang dari pasar. Dia kaget, sampai kangkungnya jadi kelempar, saudara. Iya, dia meninggal. Yang benar. Baru 1 jam tadi saya makan lontong sayur sama dia. Betul, Bu, meninggal. Kata dokter sih serangan jantung. Emang dia punya jantung? Enggak sih. Pokoknya gitu deh. Tiba-tiba dia bisa meninggal, saudara. Saudara, saya mau sampaikan, kita sudah cukup usia, ya. Kita harus mempersiapkan diri dengan sesungguh-sungguhnya. Kita harus siapkan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Amin, saudara. Karena ada lagu, saudara, hidup ini
adalah hidup ini untuk melayani Tuhan. jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri. hidup ini harus jadi berkat. Amin, saudara. Saudara, hidup ini adalah kesempatan, saudara. Bicara kesempatan, juga bicara tentang tidak adanya lagi kesempatan. Amin, saudara. Dan kita harus sungguh-sungguh di dalam Yesus. Karena dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita tahu kita akan kemana. Amin, saudara. Yaitu kita akan pergi menghadap Sang Pencipta kita, yaitu Yesus Kristus. Tepuk tangan Allah. Karena Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, di situ juga engkau berada. Pegang iman kita, saudara. Untuk masuk surga itu syaratnya adalah percaya kepada Yesus. Terus kebaikannya itu bagaimana, Bu Magda? Kalau hanya percaya, kita buat aja yang nggak benar. Oh, kita percaya Yesus. Oh enggak, saudara. Kepercayaan lain selalu mempertanyakan itu. Kalau memang cukup percaya Yesus, ya udah kita nggak benar aja. Kita buat dosa aja. Kita pesta-pesta aja. Nggak usah ibadah. Kita senang-senang aja. Enggak, saudara. Kalau dia mengaku orang percaya kepada Yesus, dia akan hidup menjadi seperti Yesus. Saudara, kebaikan yang kita perbuat, Tuhan Yesus katakan, teruslah engkau berbuat kebaikan. Karena apa, saudara? Kebaikan itu adalah untuk kita nanti mendapatkan upah. Amin, saudara. Kalau kita melihat Rasul Paulus bagaimana dia dipenjara, disiksa, dihukum, dicambuk, dilucuti, dibuang, saudara. Dia tetap menjalankan perintah amanat agung. Dia tetap mengabarkan Injil, saudara. Dan dia katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita percaya di kerajaan surga dia beroleh upah yang besar. Amin, saudara. Kalau kita berbuat baiknya sedikit-sedikit, ya kata Pak Yusuf Roni, nanti di surganya gubuk-gubukan. Saudara. Jadi tidak ada yang tidak dihitung Tuhan kebaikan yang kita buat. Ketika kita mau melayani, walaupun nggak datang Pak Kepala misalnya, walaupun si A nggak datang, si B nggak datang, tetapi kita tahu kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Ada ibadah di Viva, kita datang. Ada Jumat di Viva, kita hadir. Kita tertanam, saudara. Kita tidak bisa, alah males lah, paling yang datang sekian, udah sama aja, nggak usah ke gereja, nonton YouTube pun juga kita bisa. Padahal Tuhan katakan harus ada di dalam persekutuan, saudara. Harus ada di dalam persekutuan. Kita nggak bisa hidup itu semaunya kita, saudara, menyenangkan kedagingan. Tetapi kalau kita mau taat kepada Tuhan, ketika ada ibadah tengah minggu, ibadah apapun itu, ibadah hari Minggu, kita tetap terus datang. Padahal nggak mau datang, tetapi kita mau mengalahkan kedagingan ini. Kita mau taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita sampai di titik itu, saudara, begitu kita melihat ke belakang, kita akan terkagum-kagum akan pertolongan Tuhan.
Amin saudara. Betapa kita tuh semangat terus di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak cari orang yang bisa untuk melayani terlebih. Tuhan cari siapa yang mau melayani Dia. Karena ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita terus kebisaan, kepintaran kepada kita. Amin saudara. Saya dulu adalah karyawan saudara, saya dari hukum ya, saya bekerja di bidang hukum. Tapi ketika Tuhan panggil saya dan saya menundukkan diri, saya mau Tuhan untuk terus ikut Tuhan. Saya nggak sangka kalau saya bisa melayani Tuhan, melayani di mana-mana, bahkan sampai memberitakan firman Tuhan. Amin saudara. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin saudara. Yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku dengan mulut ini berbicara, hidup ini diakui, kepercayaan kita mengaku bahwa kita murid Kristus. Kita tidak tutup-tutup, kita mengaku di depan publik, kita mengaku di kehidupan sehari-hari bahwa kita adalah murid Kristus. Itu adalah mengaku saudara. Dan dikatakan lagi bahwa kalau kita dapat berkata dengan yakin Yesus Kristus adalah Tuhan, dalam pengakuan itu terkandung kepastian kebangkitannya adalah kekal. Sebab Yesus Kristus adalah sumber hidup. Amin saudara. Dan kita percaya dalam hati. Percaya dalam hati itu bukan keyakinan secara intelektual saudara. Percaya itu adalah sebagaimana orang percaya akan sejarah. Oh saya percaya sejarah waktu Linggar Jati. Percaya iman kita bukan seperti itu saudara. Percaya di sini mengandung nilai emosional bagi kita sebagai suatu pemahaman yang teguh bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, dan Dia akan datang kembali. Itulah kepercayaan kita. Kita percaya apapun yang ada di dalam hidup kita, penderitaankah, sakit penyakitkah, tetapi kita tetap terus bersemangat di dalam Tuhan karena kita percaya Dia akan datang kembali. Amin saudara. Dan di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 katakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberitakan firman Tuhan, nggak usah jauh-jauh saudara, kepada sanak famili kita, keluarga kita. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, untuk mereka hidup dalam firman Tuhan, seperti itu adalah seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Rasul Paulus katakan, itulah sebabnya Rasul Paulus menyebut kaki penginjil sebagai kaki yang indah. Amin saudara. Saudara, kesimpulannya adalah mengisi kemerdekaan adalah upaya terus-menerus untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur dan sejahtera. Saudara, kita semua punya peran sebagai warga negara kita
untuk membangun negeri ini, yaitu dengan cara kita menjaga lingkungan, kita menjaga kelestarian budaya kita menjadi warga negara yang taat hukum, kita menjaga persatuan dan kesatuan. Itulah yang kita lakukan untuk negara tercinta ini. Yang kedua, saudara, lebih daripada itu, yang terutama adalah kita merdeka secara rohani. Kemerdekaan yang sejati bukanlah kebebasan untuk hidup semaunya, tetapi kebebasan untuk hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kekudusan. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus kita menjadi saksi-saksi Kristus, pemberita Injil. Amin, saudara. Selamat untuk kita semua dalam merayakan Hari Kemerdekaan negara kita Indonesia besok tanggal 17 Agustus yang ke-80. Kita semua sama-sama katakan amin. Amin. Baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan tentang kami bangga menjadi negara Indonesia merdeka. Terima kasih untuk kemerdekaan yang ke-80 ini, Bapak. Dan terlebih dari itu kami juga bangga Engkau Yesus Kristus Tuhan yang telah memerdekakan kami dari kutuk dosa, dari kuasa dosa. Engkau yang memerdekakan kami, Tuhan, dari segala hukuman kekal. Engkau yang memerdekakan kami, Tuhan, dari hukum Taurat. Dan Engkau juga, Tuhan, yang memerdekakan kami dari hukuman kekal. Tiga poin ini akan kami pegang terus, Tuhan. Kami tanamkan dalam hati kami. Firman ini boleh terus bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami untuk kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat Mister Magda yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita memberikan persembahan syukur kita. Ibu Lina akan berdoa buat persembahan. Shalom. Luar biasa, kita merdeka ya besok 80 tahun loh. Bukan waktu yang singkat, berpanjang. Jadi saat ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman oleh hambanya Pastor Magda. Terima kasih ya, supaya lebih lagi dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa di mana pun bersama dengan Bapak. Terima kasih. Mari kita, karena kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini, di mana kami Tuhan bisa hadir di tempat ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian penyembahan kami, dan kami sudah diajarkan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami benar-benar merdeka di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berkati hamba Pastor Magda Tuhan, berkati kesehatannya, pelayanannya, berkati suaminya dan juga anak-anaknya, keluarga besarnya Bapak. Dan supaya dia dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu, dan kami juga akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, karena kami tahu tempat ini adalah tanah yang subur untuk kami memberi berkat.